Nabi hanya mewajibkan itu pada laki-laki, pada suami. Kalau ibu enggak. Kenapa? Karena ibu objek, suami subjek. Kecuali kalau ibu yang jadi subjek. Tah, tepupugu suami gitunya diseret ke mana. Nah itu ibu yang harus bayar. Begitu. Nah jadi jamaah berbahagia ini berlaku bagi suami. Nah itu kalau sengaja ya. Nah jadi saum itu kalau menurut fikih gampang. Nahan diri dari makan, minum, bercampur, itu aja beres. Begitu. Tapi sisanya yang akan merusak pahala ibadah saum kita. Jadi saum kita tidak batal secara fikih, tapi pahalanya nggak ada. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, rubba shaimi laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang saum tidak punya pahala saum kecuali haus dan lapar. Rugi kita kalau seandainya saum kita cuma haus dan lapar, pahalanya na'udzubillah. Makanya mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ucapan kita, pandangan, hawa nafsu, kemudian aktivitas kita sebaik mungkin, seefektif mungkin. Aduh, saya sangat menyayangkan kalau punten ya, bapak-bapak ngabuburit catur gitu ya. Memang nggak batal, kecuali kalau caturnya dikolek, dimakan hiji-hiji, aduh itu wareg. Nggak batal, gaplek gitu ya, jalan-jalan gitu. Cuman apakah nggak ada lagi pekerjaan yang mulia, yang lebih baik dari itu gitu, daripada kita melakukan hal seperti itu yang mungkin manfaatnya bahkan tidak ada. Begitu. Jadi jamaah berbahagia, marilah kita, ibu-ibu coba ngabuburit, nonton sinetron, nonton TV, gosip terus, aduh, rugi ya, rugi. Gitu. Ya kalaupun kita tidur silakan untuk istirahat, menguatkan tenaga pikiran, fresh, sehingga kita bisa lebih maksimal ibadah. Mana? Gitu. Nah jadi mari kita maksimalkan ibadah saum kita. Karena saya yakinlah tahun depan kita tidak punya jaminan dari Allah untuk bisa kembali saum kan. Mudah-mudahan bisa, tapi kalau tidak kan ini saum yang terakhir buat kita. Kemudian jamaah berbahagia, etika saum yang keempat adalah iksarus siwak. Memperbanyak bersiwak. Bersiwak. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, dalam hadis Bukhari yang kita kenal, la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Aroma mulut orang yang saum lebih wangi dari kasturi, itu menurut Allah. Jadi aroma mulut kita lebih wangi dari kasturi menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi jangan coba-coba ibu siang-siang ke suami, bapak ka dieu, hah tak kasturi tah. Wah pingsan pasti ya, lepak itu. Karena itu menurut Allah sebagai penghormatan Allah bagi orang yang saum. Aromanya pun diganti dengan kasturi. Makanya Nabi ketika saum memperbanyak bersiwak agar wangi, agar hangat. Gitu. Ya kalau kita tidak bersiwak, sekarang kan nggak ada siwak ya, agak susah. Sikat gigi lah. Ya tentu dengan odol gitu biar wangi. Kemarin di pengajian ada yang nanya ke saya, Ustaz katanya kalau sikat gigi pakai odol batal saum. Saya bilang betul batal. Kalau odolna dilek-leknya komo jeung sikatna diganya mah wareg pasti. Oh kan itu nyerang gitu, ada rasanya. Sama siwak juga ada rasanya. Kan siwak ada min. Nyerang ya, ada min, hangat, wangi gitu, membunuh kuman, bakteri. Jadi sama dengan odol, tidak masalah. Rasul memperbanyak bersiwak ketika saum. Gitu, sehingga aroma mulut kita selalu terjaga. Apalagi menuju sholat berjamaah, herin, helainya, wah udah yang di sampingnya itu udah kacau aja. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi etika saum, sok bersiwak, perbanyak, sok gigi gitu. Jadi hal seperti itu memang sepele kelihatannya, tapi itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian etika saum berikutnya, singkat aja. Mari kita perbanyak tilawah Al-Quran, tadabur, lebih. Jadi biasa kita baca Quran di bulan-bulan yang lain. Nah bulan Ramadan kita tingkatkan aja, kita perbanyak. Jangan baca Quran Ramadan aja gitu. Dulu ibu-ibu ada yang bilang ke saya waktu tadarus di pengajian, bari baca Quran dia nyeletuk, bilangnya apa? Ustaz alhamdulillahnya bulan puasa Quran kapake deui ku abdi. Alhamdulillah kapake deui gitu. Berarti tara maca gitu. Alhamdulillah kapake deui. Tidak demikian ya. Kita biasa baca Quran tiap hari. Nah Ramadan ada peningkatan, baik makna, tafsir, pendalaman yang luar biasa. Kita perbanyak baca Al-Quran. Jadi ini hanya mengingatkan aja agar kita tetap semangat ya. Kemudian nanti di 10 hari terakhir nanti kita siap-siap untuk lebih giat lagi. Biasanya kan kalau 10 hari terakhir ini masjid suka ada kemajuan ya, kemajuan maraju gitu safna. Jadi janganlah kita perbanyak ibadah justru 10 hari terakhir. Nabi itu syaddal mi'zar, mengkencangkan ikat pinggang, wa'tazalan nisa, dan meninggalkan keluarga. Fokus ibadah di 10 hari terakhir. Dan yang terakhir,
Jadikan bahwa Ramadan ini adalah tarbiyah bagi kita, pendidikan agar kita terbiasa melakukan amal soleh di bulan-bulan berikutnya. Biasa kita ngejaga hawa nafsu, kita lebih sabar, lebih cool, lebih bijak, kemudian bisa bangun pagi, kemudian kita bisa berjamaah. Mari kita lestarikan ini semua di bulan-bulan yang lain. Alangkah elok, indah, oh luar biasa, suasana Islami terus gitu ya, terasa di bulan-bulan yang lain asar dampak dari Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan bangun pagi semua, kemudian Idul Fitri 2 hari, 3 hari kesiangan berjamaah. Tidak diharapkan seperti itu. Masjid penuh 2 hari setelah Idul Fitri, masjid tinggal 2 jajar lagi, sajajar imam, sajajar makmum, imam nasa urang, makmum nasa urang. Kamarana ya, yang kemarin heboh, masjid kembali ke fitrah ya, kembali ke fitrah gitu, ngemplong lagi. Kita tidak berharap seperti itu. Kita berdoa agar kita bisa istiqomah. Kita semangat Ramadan, jadikan bulan tarbiyah kita, pendidikan. Di bulan-bulan yang lain paling tidak kita bisa mempertahankan amaliyah ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga Allah memaksimalkan saum kita dan ibadah kita di bulan suci ini, dan berkenan menerima agar kita mendapatkan gelar muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.